Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Pemirsa Wisral TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kembali pada kesempatan kali ini saya dapat berkesempatan untuk kembali berkomunikasi melalui media ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan kepada kita taufik dan hidayah untuk selalu istiqomah di atas jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Pemirsa Wisral TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kepada pemirsa sekalian salah satu hadis, yang hadis ini rasanya saya dan pemirsa seluruhnya membutuhkan ini dalam kehidupan kita, apalagi di zaman seperti kita ini. Yaitu hadisnya adalah berkenaan dengan doa, berkenaan dengan permohonan kita kepada Allah, berkenaan dengan bahwa kita adalah membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Pertalian dengan doa bagi mereka yang sedang susah, sedang dirundung masalah, sedang gundah, dan sedang berada terlilit oleh hutang yang sekian banyak dan sekian besar. Pemirsa Wisral TV yang dirahmati Allah SWT, siapapun kita, mungkin sesekali atau mungkin sekarang ini sedang merasakannya. Dia terlilit hutang, dia sedang dalam keadaan gundah, dia dalam keadaan sedih. Jangan khawatir para pemirsa. Ikuti petunjuk Rasul yang akan saya sampaikan ini. Mudah-mudahan menjadi pedoman dan menjadi solusi bagi seluruh kita, insyaallah ta'ala. Hadis itu adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Al-Bazzar, Al-Imam Abu Ya'la, Al-Imam Al-Hakim, dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Munziri di dalam At-Targhib wa Tarhib, dan hadis ini ternyata adalah telah diteliti dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani pula. Bunyi hadis itu adalah, kata beliau Al-Imam Al-Munziri rahimahullah ta'ala, wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma asaba ahadan qattun hammun wala haznun faqala Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik
aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta fi ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a hazni wa dhahaba hammi. Rasul bersabda, kata beliau, siapa yang mengatakan doa ini, maka kata Rasul, adhaballahu azza wa jalla hammahu wa abdalahu makana husnihi faraha. Subhanallah. Jangan lewatkan hadis ini, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan lewatkan hadis ini. Sungguh hadis ini adalah solusi. Solusi bagi setiap kita, setiap manusia muslim. Dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang sedang dirundung masalah, yang sedang mengalami kesempitan, yang sedang mengalami dia terjerat oleh hutang, atau mungkin gundah dan gelisah dalam jiwanya. Jangan pergi kemana-mana, pergilah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Menghadaplah kepada Allah. Bermunajatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermohonlah dengan penuh rendah hati. Allah akan mengabulkan kita. Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan menggantikan kesedihan kita menjadi suka, yang menjadi cita rasa apa yang kita inginkan dan kita harapkan bersama. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini kata Rasulullah SAW, Rasul mengatakan, ma asaba ahadan qattun, tidak seorang pun yang ditimpa oleh apa? Hammun, sesuatu yang membuat dia gundah, sesuatu yang membuat dia gelisah, sesuatu yang membuat jiwanya goncang. Jiwanya tidak menetap pada suatu keadaan, jiwanya tidak lagi berada pada posisi yang teguh. Kata Rasulullah SAW, jiwa yang goncang, jiwa yang sedang gelisah, jiwa yang sedang haznun, penuh dengan sedih. Jangan biarkan syaitan merasuk ke dalam jiwa kita, membisikkan sesuatu yang menyesatkan kita, yang mengundang Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ungkapkanlah doa ini. Panjatkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan solusi dan Allah akan menukar segala apa yang kita tidak sukai menjadi sesuatu yang itu adalah solusi, bahkan sukacita. Mudah-mudahan bisa kita mengikutinya, karena ini adalah jaminan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat ketika mendengar bahwa doa ini adalah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat bertanya. Kata mereka, ya Rasulullah, yambaghi lana an nata'allama haula'il kalimat. Kita harus mempelajari semua kalimat yang teruntai dalam doa ini ya Rasul. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ajal, benar. Yambaghi liman sami'ahunna an yata'allamahunna. Siapa saja yang mendengar kalimat ini, doa ini, dia hendaknya mempelajari. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah SWT, saya sudah sampaikan, saya sudah perdengarkan kepada pemirsa. Apakah kita tidak ingin masalah kita mendapatkan titik terang? Apakah kita tidak ingin kesempitan menjadi kelapangan? Apakah kita tidak ingin lalu kita berawal dari terikat dan terjerat dan terbelenggu, lalu menjadi bebas? Dan solusi yang penuh berkah dari Allah SWT, Allah limpahkan kepada kita sekalian. Doa itu adalah, Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyati biyadika ma'adin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kata Rasulullah SAW, ya Allah, aku ini hambamu, sungguh aku adalah hambamu, aku adalah anak dari hambamu, dan aku adalah anak dari hambamu yang perempuan. Hambamu, abduka artinya adalah hamba Allah yang laki-laki, dan bisa jadi itu adalah bapak kita. Wabnu amatika, anak daripada hamba Allah perempuan, dan itu adalah bisa jadi ibu kita.
Semua kita adalah anak Adam. Dan anak Adam itu adalah manusia. Dan manusia itu adalah laki-laki dan perempuan. Dan bapak ibu adalah manusia. Bapak kita laki-laki dan ibu kita adalah perempuan. Bapak kita dan ibu kita semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengakuan kepada Allah bahwa Engkau adalah pencipta. Dan selain Engkau adalah hamba. Ayah ibuku adalah hambamu. Dan karena itu aku mengakui bahwa aku adalah hamba. Hamba dari anak hamba. Dan hamba pula dari anak hambamu yang perempuan. Nasihati biadika, keningku berada pada tanganmu ya Allah. Madin fiya hukmuk, keputusanmu pasti terjadi padaku. Adlun fiya qada'uk, keadilan pasti yang terjadi atas keputusanmu ya Allah. Lalu kemudian kita katakan doa, permohonan kita kepada Allah. As'aluka ya Allah, aku bermohon kepadamu. Lalu kemudian bertawasul. Bikulli ismin huwalaka. Dengan semua nama yang nama itu adalah nama-namamu. Samaita bihi nafsak, apakah nama itu adalah engkau sendiri yang memberi nama. Au anzaltahu fi kitabik, ataukah nama itu engkau turunkan dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama itu engkau ajarkan pada seorang manusia dari manusia pilihanmu. Au ista'sarta fi ilmil ghaibi indak, atau kata Rasul, engkau rahasiakan nama-namamu itu di sisimu, di alam ghaib, menjadi rahasia engkau, dan kami tidak mengetahuinya. Semua manusia tidak tahu tentang nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita panjatkan, setelah kita lantunkan, setelah kita haturkan bahwa siapa kita, siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya baru kita bermohon. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an sebagai penyejuk bagi hatiku. Kemudian nura sadri. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an sebagai cahaya bagi dadaku. Wajala'a hasni. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an sebagai penyingkap terhadap kesedihanku. Wadhahaba hammi, sebagai pengangkat, sebagai penghilang dari apa yang menjadi kegundahan yang ada pada diriku dan jiwaku ya Allah. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah SWT, berdoalah dengan doa ini. Hafalkanlah doa ini. Lazimkanlah doa ini. Perbanyaklah doa ini. Biar baca kapan saja, di mana saja. Apakah kita butuh, apakah kita tidak butuh. Datanglah pada Allah, bermohonlah pada Allah, berdoalah dengan doa ini. Insya Allah Ta'ala. Rasul tidak menyatakan ini kecuali karena wahyu. Dan wahyu Allah pasti benar. Berarti solusi dari Rasul dan solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti benar. Kalau benar, kenapa kita ragu? Kenapa kita datang? Kenapa kita senantiasa tergantung? Kenapa kita selalu untuk melakukan perkara yang bisa jadi menyimpang jauh dari apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari setelah kita pahami bahwa ini adalah doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita coba untuk ungkap, untuk bagaimana menggali dan mengambil manfaat daripada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Pertama adalah ternyata pemirsa Wisal TV, melalui hadis ini kita harus mengetahui bahwa dunia itu adalah duka. Dunia ini adalah penuh dengan perkara yang membuat kita menjadi gelisah dan gundah. Selalu sedih, duka, gelisah, gundah, goncang. Dan ini adalah dunia. Beda dengan hari kiamat, beda dengan surga. Surga itu adalah tidak akan mengalami seperti apa yang kita alami di dunia ini. Apapun, jangankan yang tidak enak, yang enaknya pun adalah tidak akan kita rasakan lagi di dunia, di akhirat kelak. Karena kata Rasulullah SAW, surga adalah
A'dadtu li ibadi, aku telah persiapkan untuk hambaku ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku telah persiapkan untuk hambaku apa-apa yang tidak pernah oleh hambaku melihatnya, mendengarnya, atau dia adalah terbesit dalam pemikirannya sekalipun. Pemirsa Yusra TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dunia adalah tempat di mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan karena itu adalah selalu dirundung oleh sedih, gelisah, gundah, dan seterusnya. Jelas dalam hadis ini. Kedua, pelajaran yang penting dari hadis ini adalah selalulah kita kembali kepada Allah. Dalam saat kita mendapatkan kelapangan, jangan lupa bersyukur pada Allah, dan itu berarti kembali kepada Allah. Apalagi dalam saat kita butuh, dalam kita terjepit, dalam kita sempit, dalam kita terjerat, kenapa tidak datang kepada Allah Subhanahu wa taala? Datanglah pada Allah Subhanahu wa taala. Al-iltija ilallah fi jami'il umur. Datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala masalah, segala perkara. Dalam saat kita berduka, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya duka itu Allah angkat. Dalam saat kita senang dan sukacita, mengadulah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah, karena dialah yang telah menjadikan kita meraih daripada semua itu. Pemirsa Yusra TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting untuk selalu kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, karena jika kita tidak kembali, Allah akan murka kepada kita. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, niscaya Allah akan murka kepadanya. Berbeda dengan manusia. Manusia jika diminta satu kali, belum tentu dia ngasih. Kalaupun dia ngasih, maka sesuai dengan kemauannya, bukan sesuai dengan permintaannya. Ketika orang yang butuh itu datang kedua kalinya, mungkin dia sudah mengulangi dengan apa yang dia berikan pada saat yang pertama kali. Begitu datang ketiga kalinya, mungkin dia akan marah dan menyinggung, atau menjadi orang itu kapok datang lagi. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah membuka di malam hari. Yabsutu yadahu fil lail liyatuba musi'an nahar. Allah buka di malam hari untuk terbuka mengampuni orang yang berdosa dan bersalah di siang hari. Dan kemudian yabsutu yadahu fin nahar liyatuba musi'al lail. Allah membuka tangannya di siang hari untuk menerima pengampunan dan memberi pengampunan kepada mereka orang yang bersalah di malam hari. Subhanallah, tanpa batas. Allah SWT senang jika diminta, dan Allah benci jika tidak diminta. Ingat kata Rasul, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Oleh karena itu, meminta kepada Allah adalah kebutuhan, bukan sekedar perintah. Benar, kita harus tahu bahwa ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah penghambaan kita kepada Allah. Tapi pada hakikatnya, berdoa itu adalah karena kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak datang kepada Allah? Bukankah kita setiap saat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala? Bermohonlah kepada Allah. Apalagi ketika kita dirundung dan ditimpa oleh berbagai musibah, berbagai kesempitan, berbagai kegundahan, dan seperti yang kita dengar dalam hadis ini. Berikutnya, pemirsa Yusra TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah bahwa tidak bisa ada yang akan menghalangi keputusan Allah. Tadi disebutkan, madin fiya hukmuk. Ketentuan Allah, keputusan Allah pastilah yang akan terjadi. Tidak mungkin ada yang bisa menghalangi. Manusia boleh berencana, manusia boleh punya keinginan, tetapi keinginan manusia itu adalah harus mengikuti apa yang menjadi keputusan dan keinginan serta kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Yusra TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah bahwa Allah ternyata adalah pemutus perkara. Allah adalah qadhi.
Si fulan berhak untuk begini. Si fulan berhak untuk begitu. Qadhinya adalah Allah. Tadi dikatakan adlun fiya qada'uk. Tetapi yang harus kita ingat bahwa keputusan Allah, ketetapan Allah itu pasti adil. Allah tidak akan menganiaya siapapun. Kata Allah SWT, wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Tidak mungkin Rabbmu menjadi penganiaya terhadap hambanya. Allah tidak menganiaya hambanya. Allah tidak menyakiti hambanya. Tetapi manusianya lah yang senantiasa menganiaya diri dan membangkang terhadap solusi yang Allah SWT sayang terhadapnya. Bukankah doa ini adalah bentuk sayang Allah SWT kepada kita? Bukankah ini adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada Muhammad SAW? Bukankah wahyu ini adalah menjadi panduan agar kita terlepas dari jeratan dan kegelisahan serta kegundahan duniawi? Solusinya ada pada hadis ini. Karena itu, jangan lewatkan, jangan lepas dari doa ini, para pemirsa Wisol TV yang dirahmati Allah. Karena sesungguhnya atas kasih sayang Allah dan Rasulullah inilah kita akan menemui solusi, bahkan ditukar. Sesuatu yang sesuatu yang buruk, sesuatu yang kita tidak sukai, Allah akan tukar dengan sesuatu yang kita idamkan dan kita cita-citakan. Siapa yang menginginkan itu? Doa ini adalah solusinya. Tidak sulit. Ulang-ulanglah. Renungkanlah. Hayatilah. Niscaya solusi itu ada di hadapan kita. Dan Allah SWT ridho kepada kita. Pemirsa Wisol TV yang dirahmati Allah SWT, ada hal yang penting dalam hadis ini. Yaitu bertalian dengan ma'rifatullah. Bertalian dengan bagaimana seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mudahnya, dengan praktisnya, Rasul memberikan petunjuk kepada kita. Jika kalian ingin tahu siapa Allah, maka kata Rasul, kenalilah Allah melalui 4 hal. 1, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah kita bisa kenali melalui nama yang Allah sebutkan, Allah beritahukan nama itu sendiri terhadap dirinya. Samaita bihi nafsak. Kedua, kata Rasul, au anzaltahu fi kitabik. Nama Allah itu bisa kita ketahui dalam kitab yang Allah turunkan. Bagi kita adalah Al-Quran. Allah itu bisa kita ketahui melalui apa yang Allah sebutkan, yaitu para nabi dan para rasul. Berarti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW tidak mengatakan kecuali dengan wahyu. Dengan wahyu atau sunnah itulah kita tahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat adalah kata Rasulullah SAW, ada hal yang tidak mungkin kalian tahu. Bahwa Allah SWT punya nama, tapi kalian tidak tahu. Karena Allah sembunyikan, Allah rahasiakan. Dia menjadi pengetahuan yang gaib. Bagi Allah yang lain tidak tahu. Ista'asarta fi ilmil ghaibi indak. Kata Rasul, nama Allah itu Allah rahasiakan di sisi Allah SWT. Tidak ada yang tahu. Di sini yang ingin saya tegaskan, pemirsa Wisol TV yang dirahmati Allah SWT, bahwa mengenal Allah itu dengan Al-Quran. Mengenal Allah itu dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat yang sahih. Dan jangan melalui filsafat. Jangan melalui kata orang. Jangan melalui imam fulan, imam fulan. Tidak ada manusia di dunia ini yang berhak mengatakan bahwa Allah namanya A, Allah namanya B. Allah itu namanya telah Allah tentukan sendiri. Samaita bihi nafsak. Allah sendiri yang memberi nama. Au anzaltahu fi kitabik. Atau Allah turunkan dalam kitabnya. Au allamtahu fi ahadan min khalqika. Atau Allah ajarkan seseorang. Dan selebihnya adalah Allah rahasiakan. Nama yang 99 itu adalah bertalian dengan ibadah berikutnya. Man ahsaha dakhalal jannah. Bukan hanya 99. Nama Allah itu tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Bilangannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu, karena Allah yang memberi rahasia pada kita. Selain apa yang Allah sudah terangkan pada kita, mustahil kita untuk mengetahuinya.
Jangan percaya pada filsafat, jangan percaya kepada ustadz, kepada kiai, kepada siapapun berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah bagian daripada taqawul. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah menyatakan dan Rasul yang menyampaikan, innama harrama rabbiya al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Sesungguhnya Rabbku telah mengharamkan zina yang nyata maupun yang tersembunyi. Sampai di akhir dari ayat ini Allah kemudian mengatakan, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Haram hukumnya kalian mengatakan terhadap Allah SWT sesuatu yang kalian tidak punya ilmunya. Bukankah ilmu kita itu adalah bersumber dari Al-Quran? Bukankah ilmu Allah itu berasal daripada sunnah Rasul SAW? Berpedomanlah pada Al-Quran dan sunnah tentang Allah SWT, tentang yang lainnya. Jadi tidak ada yang tahu tentang Allah kecuali Allah di dalam Al-Quran, Rasul di dalam sunnahnya. Adapun orang mengatakan bahwa nama Allah sekian, sifat Allah sekian, semua itu adalah ngarang. Dan Allah dan Rasulnya tidak pernah mengatakan itu. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian haram hukumnya mengatakan sesuatu yang itu adalah atas nama Allah SWT, padahal Allah tidak pernah mengatakannya. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu penting bagi kita sebagai tauhid. Ini adalah pedoman ketika kita mengetahui dan mempelajari terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, dapat juga kita raih dari hadis yang mulia ini, bahwa ternyata Quran adalah solusi. Selain kita tahu bahwa doa tadi adalah solusi, Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika, sampai akhir doa yang tadi saya sampaikan. Tetapi kata Rasulullah SAW, ternyata Quran itu adalah menjadi antaj alal Quran rabi'a qalbi. Quran menjadi penyejuk hati. Bagaimana? Betapa anehnya orang yang justru gelisah dan kepanasan terhadap Al-Quran. Padahal Al-Quran itu adalah penyejuk hati. Al-Quran rabi'ul qalbi. Quran itu adalah penyejuk hati. Kenapa kita tidak merasa sejuk? Jangan-jangan ada benda lain dalam hati kita yang harus kita segera intip, segera endus, dan segera deteksi, lalu kemudian kita singkirkan dari hati kita. Karena sesungguhnya penyejuk hati kita itu adalah hanya dengan Al-Quran. Wa nura sadri. Cahaya dada kita itu adalah harus dengan Al-Quran. Tanpa Al-Quran, manusia itu adalah bagaikan kuburan. Orang yang tidak membaca Al-Quran, dia adalah bagaikan di kuburan. Kata Rasulullah SAW, al-baitul ladzi la yuqra'u fihi al-Quran kal baitil kharib. Rumah yang tidak di sana dibacakan Al-Quran bagaikan kuburan. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah SWT, apa mau badan kita ini kemudian disebut orang mati, orang yang disebut dengan mayat dan kuburan? Na'udzubillah min dzalik. Kita harus hidup, dan hidup kita adalah harus berdasarkan kepada Al-Quran. Cahaya Quran yang harus selalu membimbing kita. Cahaya Quran itulah yang harus menerangi jalan hidup kita. Al-Quran inilah yang harus menjadi alamat menyampaikan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pilih yang lain selain Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran adalah pedoman manusia yang Allah berikan agar manusia selamat, agar menemui apa yang dia cita-citakan dan apa yang dia inginkan. Kata Rasulullah SAW, Quran ini adalah jala'u al-hazn. Siapa di antara kita yang ingin agar dia tersingkap, terhilangkan, terbebas dari sedih, Al-Quran solusinya. Bahkan jika kita merasa gelisah, kita merasa gundah, kita merasa tidak tenang, tidak tentram, Al-Quran pula menjadi solusinya. Wa dhahaba hammi. Quran adalah penghilang, pelenyap terhadap berbagai kegundahan. Subhanallah. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah
solusi. Ini adalah resep mujarab. Dan ini adalah yang kita cari. Apa yang kita cari di dunia? Yang kita cari di dunia adalah kita ingin mendapat manfaat. Dan kita ingin terbebas dari mara bahaya. Rasul mengajarkan pada kita. Kata Rasulullah SAW, illa azhaba anhu hasnahu wa abdalahu faraha. Kata Rasulullah SAW, Allah akan lenyapkan apa yang menjadi kegundahan dan kegelisahannya. Dan Allah akan ganti menjadi suka dan cita. Kata Rasulullah SAW, pelajari hadis ini. Karena sesungguhnya tidak mungkin Rasul anjurkan untuk mempelajari. Kecuali karena dia adalah menjadi rahasia pula bagi kita. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah beberapa butiran yang tentu adalah masih banyak lagi. Saya cantumkan tidak kurang dari 17 butir. Tetapi apa yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan menjadi cukup. Dan karena itu, maka para pemirsa, kembalilah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadis seperti ini. Sungguh bahwa Islam adalah pembimbing. Islam tidak menginginkan kepada kita kecuali yang baik-baik. Islam bukan kegelapan. Islam bukan kesesatan. Islam justru memberikan kesejukan. Islam adalah wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam adalah jalan yang lurus. Jangan pilih selain Islam. Karena sesungguhnya seluruh solusi manusia ada di dalam Islam. Tanpa Islam, manusia menjadi berduka, menjadi celaka, dan dia akan menemui murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pemirsa TV, Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa tunjukkan kepada kita untuk selalu berada istiqamah di atas sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan semua resep Rasulullah SAW menjadi bagian dari pedoman hidup bagi kita yang tidak pernah kita terpisah darinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.